Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, untuk materi kita minggu ini yaitu materi tentang agroforestry pada tanaman MPTS. CPMK dan sub CPMK yang harus dicapai pada materi kali ini adalah mahasiswa mampu memahami dan melakukan teknik pertanaman MPTS, dan mahasiswa mampu melakukan dan mengaplikasikan teknik pertanaman MPTS. Jadi CPL kita pada minggu ini sebenarnya mahasiswa mampu memahami apa itu tanaman MPTS, dan mahasiswa sebenarnya mampu bagaimana mengaplikasikan teknik pertanaman MPTS. Baik, di sini kita akan melihat definisi dari tanaman MPTS. Tanaman MPTS atau multi-purpose tree species adalah sistem pengolahan lahan di mana berbagai jenis kayu ditanam dan dikelola. Tidak saja untuk menghasilkan kayu, akan tetapi juga dedaunan, buah-buahan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan atau pakan ternak. Sedangkan ini pernyataan menurut Permenhub tahun 2012 bahwa MPTS adalah jenis tanaman serbaguna, tanaman yang dapat menghasilkan kayu dan bukan kayu seperti getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak, dan sebagainya. Tanaman MPTS adalah jenis pohon yang memiliki banyak nilai guna seperti peneduh, penyubur, dan kegunaan lainnya. Jadi sebenarnya apa itu tanaman MPTS? Tanaman MPTS itu adalah sebenarnya pohon yang mana pohon tersebut bisa kita ambil kayunya, bahkan bisa kita ambil daunnya, bisa kita ambil buahnya, bisa kita ambil getahnya, dan sebagainya. Jadi dalam satu pohon itu memiliki banyak fungsi yang dapat digunakan. Jadi kurang lebih tanaman MPTS itu seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari tanaman MPTS yang ada di lapangan. Ini gambar pohon durian, dan yang di bawahnya adalah gambar tanaman mangga. Jadi menurut Nawir tahun 2008, tanaman MPTS yang paling umum digunakan di masyarakat itu ada tanaman durian, kemudian ada tanaman rambutan, ada alpukat, nangka, mangga, kemiri, sirsak, petai, cengkeh, jambu air, dan jambu biji. Nah, ini merupakan contoh-contoh tanaman MPTS yang sering digunakan di masyarakat. Tetapi dari kebanyakan tanaman-tanaman ini, kalau kita melihat dari fungsinya, yaitu bisa dimanfaatkan sebagai buah dan juga kayunya. Sebagian besar di sini pemanfaatannya sebagai buah, dan kayunya itu dimanfaatkan setelah tanaman itu dinyatakan mungkin tidak produktif lagi. Tetapi ini ada contoh tanaman yang pemanfaatan buahnya dia bisa untuk berbagai macam. Misalnya saya ambil contoh tanaman nangka. Nah, tanaman nangka ini selain dimanfaatkan kayunya, itu bisa dimanfaatkan buahnya, dan buahnya pun terbagi lagi karena untuk tanaman nangka kita tahu bahwa masyarakat kita mengkonsumsi tanaman nangka ini tidak hanya sebagai buah matangnya saja, tetapi kita tahu bahwa di Indonesia, sebagian besar dari Indonesia, tanaman nangka ini digunakan sebagai sayur atau sebagai sebagai sayur di saat kita makan. Jadi tanaman nangka ini bisa digunakan nangka mudanya, kemudian bisa digunakan buah nangka pada saat tanaman nangka tua. Nah, ini ada contoh juga, mungkin contohnya yang tidak ada di sini. Saya kasih contoh tanaman aren.
Jadi tanaman aren ini termasuk dalam bagian tanaman MPTS. Kenapa saya bilang termasuk dalam tanaman MPTS? Karena tanaman aren ini bisa kita ambil niranya, kemudian bisa diambil buahnya sebagai kolang-kaling, bisa diambil untuk sebagai bahan dasar sapu lidi, atau bisa diambil untuk sebagai atap rumah, karena zaman dahulu kebanyakan atap rumah itu menggunakan serabut yang ada pada tanaman yang ada pada tanaman aren. Kemudian bisa juga digunakan batangnya itu bisa menghasilkan sebagai batang bagian atasnya itu bisa dijadikan bahan sayur oleh masyarakat seperti itu. Baik. Ciri-ciri di sini kita akan melihat ciri-ciri dari tanaman MPTS. Jadi ciri-ciri dari tanaman MPTS ini cocok dengan tempat tumbuh dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jadi di sini untuk kita bisa pada saat kita mengaplikasikan tanaman MPTS, kita bisa melihat jangan sampai tanaman yang kita tanam ini tidak cocok dengan tempat tumbuhnya. Seperti apa kita melihat tanaman itu cocok dengan tempat tumbuhnya? Kita bisa saja melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar, yang ada tanaman-tanaman lokal yang ditanam masyarakat di areal yang akan kita tanam. Misalnya di sekitar daerah yang akan kita tanam itu ada tanaman duren, alpukat, nangka. Berarti itu kita bisa untuk tanaman-tanaman tersebut bisa kita aplikasikan. Seperti itu cara sederhana untuk melihat kecocokan tempat tumbuh. Tetapi kalau benar realnya kan kita harus melihat uji tanah dan sebagainya. Tetapi kalau kita ingin melihat secara sederhana pada saat kita mengaplikasikan ke lapangan dengan keterbatasan bahan dan biaya, kita lihat saja tanaman apa yang ada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya yaitu tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jadi jangan sampai tanaman yang kita tanam itu pada saat kita panen ternyata tidak diminati masyarakat sehingga tidak bisa kita jual seperti itu. Selanjutnya ciri-ciri dari tanaman MPTS ini dapat dipungut buahnya tanpa harus menebang pohonnya. Kenapa? Karena kita tahu pada saat untuk penanaman pohon ini pohon untuk menghasilkan buah ini bertahun-tahun ya. Jadi jangan sampai kita memanfaatkan buah tapi dengan cara kita menebang pohonnya seperti itu. Selanjutnya ini aspek yang mendukung untuk pengembangan tanaman MPTS. Kita bisa lihat dari 3 aspek. Ini ada aspek biofisik, aspek sosial, aspek ekonomi. Jadi kalau dilihat dari aspek biofisik, ini kita dilihat dari jenis iklim dan jenis tanamannya. Jadi aspek biofisik ini yaitu kesesuaian jenis dengan lahannya, kesesuaian jenis tempat dengan tanaman yang akan kita tanam. Kemudian kalau aspek sosial yaitu pengembangan jenis tanaman di suatu daerah harus disukai masyarakat agar pengelolaan dan penerapannya berjalan dengan lancar. Jadi aspek sosialnya kita lihat masyarakat sekitar situ menyukai tidak tanaman tersebut. Jangan-jangan masyarakat tidak menyukai karena gini, di Indonesia ini banyak sekali yang disebut dengan pengetahuan lokal, pengetahuan lokal masyarakat. Jadi masyarakat Indonesia ini jadi masih menganut adat-adat yang mungkin tanaman ini tidak diperbolehkan oleh nenek moyangnya, atau tanaman ini yang memang harus disukai oleh, yang memang harus ditanam di setiap lahannya, karena memang ada adat-adat yang tertentu yang masih menganut seperti itu. Jadi kita harus melihat aspek sosial dari tanaman tersebut. Kemudian kalau aspek ekonomi, hasil produksi dari tanaman MPTS ini harus memiliki nilai jual yang dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat serta pemasarannya harus mudah. Jadi jangan sampai tanaman setelah kita panen nanti kita tidak bisa melakukan pemasaran di mana. Paling tidak kita secara sederhananya
ketika kita bawa ke pasar itu diterima oleh pedagang pasar untuk mereka jual seperti itu. Ini manfaat tanaman MPTS. Manfaat tanaman MPTS ini ada manfaat dari ekologi, ekonomi, dan sosial. Jadi kalau manfaat secara ekologi yaitu sebagai penyerapan karbon dioksida, kemudian memberikan kontribusi besar terhadap cadangan karbon karena tidak dilakukan penebangan. Kemudian selain ini juga ada juga manfaat secara ekologi, yaitu dapat menahan sebagai konservasi tanah dan air di suatu daerah tersebut seperti itu. Jadi tanaman MPTS ini juga sekarang banyak digunakan untuk konservasi tanah dan air. Selanjutnya manfaat secara ekonomi. Jadi manfaat secara ekonomi ini yaitu membutuhkan waktu yang singkat dan untuk mendapatkan manfaatnya. Jadi kita lihat manfaatnya itu bisa kita gunakan tapi dengan waktu, maksudnya dengan waktu yang singkat seperti itu. Sosial yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kenapa? Karena kalau banyak tanaman MPTS, misalnya kita banyak menanam tanaman MPTS, otomatis pada saat kita melakukan pemanenan, kita akan merekrut banyak masyarakat di sekitarnya, sehingga kita membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya, seperti itu. Selanjutnya, tanaman MPTS ini banyak manfaat untuk hasil kayu dan non-kayu, misalnya untuk kulit, getah, buah, dan daun. Misalnya saya contohkan, dulu tanaman MPTS seperti tanaman sirsak itu hanya diambil buah dan mungkin kayunya ya. Yang ini saya bahas yang non-kayu. Tanaman MPTS untuk yang tanaman sirsak mungkin dulu hanya diambil dengan tanaman buah seperti itu. Tapi dengan kesini banyak penelitian menyatakan bahwa kulit dari tanaman daun dari tanaman sirsak itu dapat digunakan sebagai tanaman obat, sehingga untuk tanaman sirsak ini sendiri banyak masyarakat yang menggunakan sebagai, selain buahnya itu menggunakan daunnya ya. Nah, adapun berbagai jenis komoditas nir tanaman MPTS, diantaranya yaitu bisa diambil bijinya, kemudian bisa diambil buahnya, bisa diambil bunganya seperti itu. Jadi tanaman MPTS ini banyak sekali, bukan hanya satu manfaat saja. Jadi kalau dulu kita menanam pohon itu dengan asumsi kita hanya menanam hanya untuk mengambil kayunya saja, tetapi sekarang tidak lagi. Jadi kita bisa pilih dengan tanaman MPTS, menanam untuk menghasilkan yang non kayu. Kemudian kalau kita tanamnya berada di hutan rakyat atau di pekarangan kita nanti setelah tanamannya tidak produksi lagi, kita bisa ambil kayunya, tapi dengan syarat kita menanam bukan di kawasan hutan yang dilindungi seperti itu, atau kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini kalau berdasarkan menurut Parhets dan Cornels tahun 1997, ini ada contoh dari beberapa contoh tanaman MPTS yang bisa menjadi sumber pakan manusia, misalnya tanaman maja. Jadi tanaman maja ini tanaman maja ini selain untuk jadi pakan manusia, sebenarnya dia juga, hewan juga bisa menggunakan tanaman maja, kemudian buni, sirsak, nangka, cempedak, gandaria, bisbul, durian, rukam, tangkil, duku, kecapi, dan lainnya. Jadi ini adalah tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pakan manusia. Nah, ini merupakan bagian referensi yang saya gunakan. Baik, sebelum saya tutup ya, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian cari tanaman MPTS yang ada di sekitar rumah kalian, misalnya yang ada di pekarangan kalian. Kalau kalian misalnya tidak mempunyai pekarangan, misalnya boleh pekarangan tetangga, atau kalau tetangganya agak jauh sedikit, 500 atau 1 kilo jaraknya boleh. Pokoknya
ada tanaman MPTS yang ada di sekitar kalian, yang ada di sekitar rumah kalian, itu kalian identifikasi tanaman apa saja, karena saya yakin kalau tanaman MPTS ini masih bisa kita hitung dengan jari. Jadi kalian identifikasi, misalnya tanaman nangka ini ada berapa, kemudian ada berangka di dalam satu lahan tersebut ya, ada berapa, kemudian nama ilmiahnya apa, kemudian dan dihasilkan buah yang sudah berumur berapa, tanaman tersebut sudah berumur berapa tahun, dan apakah sudah menghasilkan buah. Jika sudah menghasilkan buah, apakah buahnya itu untuk konsumsi sendiri atau untuk dikonsumsi atau sudah dipasarkan. Itu kalian foto dan kalian buat buat kolom. Jadi ada kolom nama tanaman, kemudian nama lokal, nama ilmiah, jenis tanamannya, kemudian umur berapa, kemudian telah dimanfaatkan atau belum. Setelah itu kalian foto beberapa jenis tanaman, kalian nanti PDF-kan. Nanti setelah kalian PDF-kan, kalian silahkan kumpulkan di Piklas yang biasa Piklas kita gunakan dengan password yang biasa. Passwordnya passwordnya agroforestry ABC, sambung semua dan huruf kecil semua. Baik, tugasnya saya tunggu minggu depan. Untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.